Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Ibu Lilis Karwati selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan penyuluhan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Syifa, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami yang bertema. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Ibnu Dimas Mahargio, yang kedua ada saya sendiri, Syifa Silvana Puspita Rahayu, yang ketiga ada Siva Nur Saripah, dan yang terakhir ada Inka Aneja. Itulah nama-nama dari anggota kelompok kami. Selanjutnya langsung saja kepada pemaparan materi. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Dimas Margio. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling disingkat BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konselor, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai definisi dari guru bimbingan konseling atau dikenal juga sebagai konselor. Nah, seperti yang dijelaskan menurut Arsini pada tahun 2017 bahwa guru bimbingan konseling atau biasa disebut dengan guru pembimbing adalah orang atau individu yang diberikan tugas khusus sebagai pembimbing yang tugasnya berbeda dengan guru mata pelajaran maupun guru praktik, baik secara konseptual ataupun operasional. Nah, dari hal tersebut, guru BK ini tentunya sama seperti guru pada umumnya, yang dimana mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling atau memberikan pelayanan bimbingan terhadap sejumlah peserta didik. Namun demikian tidak berarti bahwa tugas dari guru pembimbing ini terpisah atau tidak berkaitan dengan tugas-tugas lainnya di sekolah. Secara bersama-sama dengan petugas lainnya, guru BK ini mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru bimbingan dan konseling terhadap siswanya. Menurut Ludin, tahun 2009, guru bimbingan dan konseling mempunyai peran untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswanya. Berkaitan dengan hal tersebut, Erikson mengatakan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling meliputi berbagai aspek. Yang pertama yaitu meliputi individual inventory, the counseling, the information service, the placement service, and the follow-up service. Nah, pendapat Erikson tadi dapat dipertegas bahwa peran atau tugas dari guru pembimbing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Di sini peran guru BK yaitu menginformasikan atau memasyarakatkan tentang pengetahuan bimbingan dan konseling khususnya terhadap siswanya. Guru BK di sini harus mampu menjelaskan kepada para siswanya bahwa bimbingan konseling bukan hanya diperuntukkan untuk
siswa-siswa yang mengalami kesulitan ataupun siswa-siswa yang mengalami bermasalah dalam baik pembelajaran ataupun hal yang lainnya. Yang kedua, guru BK harus mampu merencanakan program bimbingan dan konseling di mana di tempat ia mengajar. Jadi guru BK di sini harus mampu merencanakan program apa nih yang akan kita gunakan untuk menunjang ataupun sebagai sebuah layanan bimbingan dan konseling. Bisa itu antar sharing, antar guru pembimbing dan siswanya mengadakan sebuah curhat ataupun hal yang lainnya yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling yang akan membantu para siswanya. Baik, peran yang ketiga di sini peran guru bimbingan konseling selain melaksanakan merencanakan suatu program yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Di sini peran guru BK juga harus mampu melaksanakan program yang mampu menunjang atau mendukung dari program layanan bimbingan konseling tadi. Jadi program BK ini harus ada lagi program yang mendukungnya begitu. Seperti misalnya guru BK akan mengadakan sebuah pondok curhat. Nah, di pondok curhat itu harus ada program pendukungnya seperti adanya guru BK yang bersedia mendengarkan curhatan dari siswanya dan ada sebuah penginformasian kepada siswanya bahwa di sekolahnya ada suatu program layanan bimbingan dan konseling tadi yang akan dilaksanakan. Lalu peran yang keempat maksud saya yaitu melaksanakan program layanan yang tadi telah direncanakan. Lalu yang kelima yaitu menilai proses dari pelaksanaan program tersebut. Apakah program tersebut terjalan secara lancar atau tidak, berhasil atau tidak. Nah, di sini guru BK harus mampu menilai proses dari pelaksanaan program tersebut. Nah, yang keenam yaitu guru BK harus mampu menganalisis hasil penilaian dari kegiatan bimbingan dan konseling serta program pendukung bimbingan dan konseling tadi. Guru BK harus mampu menindaklanjuti program yang telah ia laksanakan tadi. Nah, mungkin tadi misalnya contohnya adalah membuka sebuah program curhat. Nah, ketika di sana para siswa sudah mau berbagi tentang masalahnya kepada guru BK. Nah, guru BK ini harus mampu menindaklanjuti apa yang menjadi masalah dari siswanya. Jangan hanya membuka layanan saja tanpa ada gerakan ke depannya. Tidak seperti itu. Lalu yang kedelapan harus mampu mengadministrasikan apa yang menjadi programnya tadi. Yang kesembilan, guru BK juga harus mampu mempertanggungjawabkan pelayanan bimbingan dan konseling yang ia laksanakan. Lalu yang ke-10, pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling dan juga kepada kepala sekolah. Nah, pelaksanaan yang 10 ini jadi tugas dari kegiatan bimbingan dan konseling ini harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi harus pada tahu ya semuanya, koordinator BK-nya harus tahu dan juga kepala sekolahnya pun harus mengetahui apa yang menjadi program dari guru BK tadi. Nah,
Nah, guru pembimbing di sekolah ini harus mampu melaksanakan ke-10 layanan bimbingan dan konseling yang telah tadi saya sebutkan, agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa ini tidak dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak mengganggu kepada jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa juga dapat mencapai proses secara optimal tanpa mengalami sebuah tekanan ataupun permasalahan permasalahan dalam pembelajaran yang akan mengganggu proses pembelajaran siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Menurut Soekardi, peran guru bimbingan konseling ialah memberikan pemahaman diri dan lingkungan untuk pencegahan terhadap hal yang menghambat perkembangan dari peserta didik, pengembangan dan advokasi atau pembelaan terhadap hak atau kepentingan peserta didik. Di sini juga ada tugas-tugas guru dalam pelaksanaan bimbingan. Yang pertama yaitu membantu pengembangan kehidupan pribadi, suatu pelayanan yang membantu peserta didik memahami akan dirinya sendiri terkait bakat, minat, potensi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu membantu pengembangan kehidupan sosial, yaitu pelayanan yang membantu peserta didik untuk memahami, menilai, serta mengembangkan kehidupan sosial mereka. Hal ini dilakukan untuk terutama kepada peserta didik yang terkesan sulit untuk bersosialisasi dalam lingkungan mereka sendiri. Nah, yang ketiga yaitu membangun pengembangan kemampuan belajar. Pelayanan yang dilakukan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor membantu menjadikan peserta didik mandiri dalam belajar, terutama dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, yang terakhir yaitu membantu pengembangan karir. Pelayanan ini adalah pelayanan yang tidak bisa dimulai tanpa dilakukannya pengembangan yang lain. Pengembangan dalam karir adalah suatu titik di mana seorang peserta didik mampu memahami bahkan mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian seorang konselor membantu untuk mengarahkan langkah yang harus dilakukan agar minat, bakat, dan potensi diri menjadi suatu karir terhadap mereka. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi dari kelompok kami telah selesai. Penyampaian materi dari awal hingga yang terakhir telah tersampaikan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.